Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin bahas One Punch Man chapter 211. Nah, pada chapter kali ini, kita akan melanjutkan rencana gila Amaimas yang ingin menjadikan Saitama pahlawan number one. Bahkan karena saking respectnya Amaimas kepada Saitama, dia sampai menceritakan sebuah rahasia besarnya hanya kepada Saitama. Mimin minta maaf karena agak telat bahas chapter 211 ini dikarenakan baru aja sembuh. Dan sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe biar Mimin senang. Dan kalau mau dislike, pencetlah 2 kali biar Mimin gak rugi. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 211. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama, Metal Bat, dan Matt Devil Yankee yang sedang memperbaiki sebuah motor, dan judul chapter kali ini adalah Handsomely Masked Sweet Mask. Nah, cover chapter kali ini mungkin menyiratkan tentang penampilan Saitama yang ingin diperbaiki oleh Amaimas layaknya motor yang sedang diperbaiki ini. Di awal chapter, kita langsung melanjutkan pengajaran Amaimas kepada Saitama. Penampilan adalah hal yang sangat penting bagi pahlawan. Penampilanmu akan sangat mempengaruhi tingkat persetujuan. Apa kau dengar penjelasanku? Kau ingin populer atau tidak? Kemudian memukul-mukul spidol ke papan tulis yang akhirnya membuat Saitama terbangun dari tidurnya. Amaimas bilang kalau gayamu itu dideskripsikan sebagai tepi yang kasar. Staf pribadiku akan memberimu perubahan penampilan dengan standar tertinggi. Besok kita akan bekerja keras untuk merubah penampilanmu, jadi sebaiknya kau bersiap. Mendengar kata besok, Saitama pun bingung kenapa besok dan gak ada yang bilang bakal besok. Tapi Amaimas di sini tahu kalau Saitama mempunyai banyak waktu luang dan bakal ada denda yang terkait dengan pelanggaran kontrak jika Saitama membatalkannya seenak jidat. Demi penampilan dan kesehatan, begadang dilarang keras. Tidurmu harus cukup dan jangan lupakan perawatan kulit. Hingga akhirnya beberapa waktu pun berlalu dan hari sudah berganti. Saat ini di pagi hari, semua anggota staf sudah hadir dan untuk awalan Saitama akan sarapan dan membasuh muka terlebih dahulu. Di sini akhirnya diperkenalkan satu persatu anggota staf yang akan melatih dan merubah penampilan Saitama. Yang pertama ada koordinator fashion yang pastinya Saitama bakal mengenakan pakaian keren yang nantinya bakal ditiru orang-orang. Selanjutnya ada pelatih suara yang nantinya Saitama akan bicara kepada publik lebih sering mulai sekarang. Jadi ayo mulai latihannya. Kemudian ada konsultan pidato yang mengharuskan Saitama memiliki suara jelas dan sedikit sensual karena akan merilis single di masa depan. Dan yang paling satnya ada penata rambut yang padahal kalian tahu sendiri Saitama itu botak. Amaimas bilang kita akan menata rambutmu agar lebih menarik bagi banyak orang. The hell? Ini apa yang mau ditata ya? Selanjutnya ada penasehat senyum dan ekspresi wajah. Justru Mimin malah serem liatnya. Amaimas bilang untuk tersenyum di depan anak-anak tampil prima dan penuh tekad saat bertempur. Jangan lupa juga untuk selalu melihat kamera. Nah, apa nggak kabur duluan tuh anak kecil lihat nih bapak-bapak. Dan terakhir ada desain karakter untuk Saitama dari mulai kostum, nama pahlawan, dan gerakan terakhir saat melakukan aktivitas pahlawan memerlukan perubahan total. Bahkan Amaimas meremehkan kostum Saitama yang mengira didapat dari toko kostum pesta online. Saitama pun hanya memegang baju pahlawannya dan hanya terdiam. Amaimas juga bilang untuk bagian ketampanan aku ingin kau bertujuan untuk menjadi seseorang sepertiku agar mencapai tingkat di mana kau bisa dipanggil Handsomely Masked Sweet Mask. Mendengar itu, Saitama pun mengepalkan tangannya dan bilang, tapi menurutku kau tidak terlalu tampan tuh, ditambah aku tidak begitu mengenalmu. Mendengar itu membuat Amaimas terkejut dan bilang, masa sih kau sungguh tidak mengenalku? Padahal aku memintangi film dari seri TV. Dan Saitama pun bilang kalau satu-satunya saluran yang tersedia di tempat lamaku adalah saluran gratis yang melaporkan bencana. Mendengar itu membuat Amaimas terkesan karena Saitama bisa melanjutkan aktivitas pahlawannya bahkan jika tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dunia. Apakah kau tidak merasa itu terlalu berat? Dan Saitama pun hanya menjawab, ya, aku jadi pahlawan karena hobi, dan makin mendengar itu membuat Amaimas merinding. Mungkin itu adalah semangat dari pahlawan sejati. Dan Saitama pun hanya bisa terdiam dan kemudian Amaimas bilang kepada seluruh staf anggota sebelumnya akan ada sedikit perubahan rencana dan kami berdua harus bicara terlebih dahulu. Kalian berjaga-jaga saja.
Setelah itu, Saitama pun berbicara berdua sambil berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Amaimas bilang, aku ingin menghapus pahlawan kelas S, lagi pula posisiku ini mampu memberi saran kepada manajemen atas. Mereka itu terlalu egois. Yang kita butuhkan saat ini adalah pahlawan yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Blast pun tidak terkecuali. Tidak ada gunanya jika kita bahkan tidak tahu karakter aslinya. Hanya ketika harapan divisualisasikan, maka harapan itu dapat memberikan orang keinginan untuk maju. Keadilan agung seperti matahari yang dapat menerangi dunia pahlawan ideal, dan harapan besar pahlawan yang benar-benar ada dan dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Itulah yang aku inginkan. Mendengar itu membuat Saitama bertanya-tanya, pahlawan idealmu ini kenapa bukan dirimu saja yang melakukannya? Bukankah kau sudah terkenal? Dan Amaimas pun dengan wajah seriusnya bilang, aku tidak bisa menjadi pahlawan itu, dan Saitama pun bengong. Apa? Tapi Amaimas langsung mengalihkan pembicaraan, jika berjalan di tengah alam terasa menyenangkan bukan? Jika kita tidak melakukan ini sesekali, kita mungkin akan pingsan karena stres. Setelah itu Amaimas mengamati wajah Saitama dan bilang, seperti mata ikan mati dan otot wajah kendurmu itu juga merupakan masalah. Kau bisa tidak lebih berekspresi? Dan Saitama pun udah muak dan bilang, jangan dibahas lagi lah. Kemudian Amaimas pun mendapatkan sebuah ide, karena di dekat sini ada tempat yang dapat membuatmu bersemangat, hingga akhirnya sampailah di sebuah wahana bermain dan mereka berdua malah naik sebuah gondola. Anehnya Amaimas malah kegirangan. Bagaimana? Menyenangkan bukan kepada Saitama? Nah, cobalah mengekspresikan dirimu, dan kocaknya Saitama malah berekspresi seperti orang cengok gitulah. Mungkin karena dia dijebak oleh Amaimas di tempat ini. Setelah basa-basi, Amaimas pun bertanya, kenapa kau menjadi pahlawan Capot Baldikun? Saitama pun bilang lagi, ini karena hobi dan asal tahu saja namaku adalah Saitama. Dengan cepat, Amaimas pun meminta maaf kalau kasar dan akhirnya memanggil nama Saitama. Nama asliku adalah Byuto kalau di versi webkomiknya ya. Dan di sini Saitama dengan kocak malah bertanya balik, kenapa kau jadi pahlawan? Dan kata keramat pun keluar. Sebelum aku menjawab, aku harus menceritakan kisahku. Dan setelah itu Saitama pun langsung menyesal dan bilang itu tidak perlu. Tapi Amaimas tetap ingin melanjutkan ceritanya. Wah, mengingatkan Mimin kepada Flash yang mau menceritakan kisah desa ninjanya, tapi Saitama udah males duluan. Amaimas berkata, jika gondola ini memakan waktu 30 menit untuk berputar, jadi dengarkan baik-baik. Dan Saitama dengan kocak bilang, aku terjebak. Dan akhirnya kisah Amaimas pun dimulai. Aku selalu merendahkan diriku karena penampilanku yang jelek. Untuk mengimbanginya, aku pikir setidaknya aku harus rupawan di dalam dan menjalani hidupku dengan mematuhi prinsip-prinsip moral yang ketat. Sekitar 3 tahun yang lalu, tepat setelah asosiasi pahlawan didirikan, aku mencoba ujian pahlawan. Pada saat itu, proses peninjauannya bahkan lebih longgar dan semua orang bisa lolos. Dan mudah sekali diganti, dari 10 orang yang memulai kelas C, hampir tidak ada satupun yang bertahan setelah 2 bulan. Awalnya aku ragu untuk menunjukkan wajahku, jadi aku selalu memakai topeng saat melakukan aktivitas pahlawan. Aku mulai mempunyai penggemar, dan meskipun mereka ingin melihat wajahku, aku tidak pernah menunjukkannya di depan umum. Tidak ada yang tahu wajah dan nama asliku. Aku pun mencuri informasi yang aku kirimkan pada saat aku mengajukan pendaftaran lalu menghancurkannya. Saat aku dipromosikan ke kelas B, aku memilih nama pahlawan yang terdengar kuat dan misterius, yaitu Secret Mask. Seiring meningkatnya minat publik terhadapku, begitu juga meningkatnya rasa takut akan terungkap wajah asliku. Namun, berlawanan dengan ketakutan dan kecemasanku, tubuhku menjadi luar biasa kuat. Pada saat itu, aku masih belum mengerti alasannya, tapi suatu hari topengku hancur secara tidak sengaja di tengah pertempuran. Memperlihatkan wajahku yang sama sekali tidak ingin kuperlihatkan kepada siapapun. Dan menurutmu, bagaimana reaksi orang-orang yang melihat kejadian itu? Yang kudengar bukanlah suara ejekan, melainkan sorak-sorai para gadis. Dan aku melihat pantulan wajahku di genangan air itu dan aku melihat wajah orang yang berbeda. Pada saat itulah aku akhirnya mengerti dengan jelas apa yang terjadi pada tubuhku. Tubuh yang diperkuat berkali-kali lipat melalui cara yang tidak alami dan penampilanku yang telah diubah dengan mudah, itu karena aku mengutuk kejelekanku dan aku telah menjadi monster.
Dan One Punch Man chapter 211 pun selesai di sini. Dan untuk sesi Saweria bakal kita lewatkan aja seperti yang sudah-sudah karena nggak ada yang donate. Dan kalian bisa request tentang konten video short Mimin yang mungkin kalau menarik bakal Mimin buatkan. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini.